Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kenalkan, nama saya Karitsma Ayu Hoirunisa dengan NIM 14014200005. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dia Chandra dengan NIM 14014203225. Nama saya Nadira, NIM 14014200335. Saya Muhammad Ramdan Hidayat dengan NIM 14014204115. Perkenalkan, nama saya Hadi Dwi Cahyati dengan NIM 14014420135. Seorang guru dituntut memiliki keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru membimbing murid dalam belajar secara kelompok dengan jumlah berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara individual, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau bermasalah. Hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan murid dan juga murid dengan murid. Dalam keterampilan mengajar ini, murid belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing. Selain itu, murid juga mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya dan murid dilibatkan dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar. D. Rasional. Guru sekolah dasar sebagai guru kelas memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan suatu kelas secara penuh, dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Jumlah guru sekolah dasar biasanya sama dengan jumlah kelas yang ada di sekolah dasar tersebut. Bahkan, banyak yang lebih sedikit dibandingkan jumlah kelas yang ada. Meskipun jumlah guru sama banyak dengan jumlah kelas yang ada, namun sering menghadapi permasalahan, ketidakadaan atau kekurangan guru pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan sebagai bekal melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan murid, maupun antara murid dengan murid. Kadang-kadang, murid lebih mudah belajar dari teman sendiri. Ada pula murid yang lebih mudah belajar karena harus mengajari atau melatih teman sendiri. Dalam hal ini, pengajaran kelompok kecil dapat memenuhi keutuhan tersebut. Pengajaran ini memungkinkan murid belajar lebih aktif, memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar, berkembangnya daya kreatif, dan sifat kepemimpinan pada murid, serta dapat memenuhi kebutuhan murid secara optimal. Dengan demikian, penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan satu kebutuhan yang esensial bagi setiap calon guru dan guru profesional. Adapun alasan-alasan perlu dikuasai guru keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan sebagai berikut. A. Pada dasarnya, murid mempunyai kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Dalam pengajaran klasikal, guru memperlakukan murid dengan cara yang sama, sehingga perbedaan kemampuan dan cara belajar murid hampir tidak pernah mendapat perhatian. Namun, sebagai guru haruslah mencari alternatif atau cara lain agar murid juga dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan cara yang dipilihnya. B. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan terjadinya hubungan antar pribadi yang lebih akrab dan sehat antara guru dengan murid dan murid dengan murid. C. Kadang-kadang, murid dapat lebih mudah belajar
dengan cara mengajar temannya atau dengan cara belajar bersama teman seperti mengerjakan tugas bersama dan bertukar pendapat. D. Kegiatan kelompok kecil memungkinkan murid terlibat lebih aktif dalam belajar, sehingga tanggung jawab murid dalam belajar juga menjadi lebih besar. Bekerja dalam kelompok memungkinkan murid untuk membangun kebiasaan bekerja sama, tanggung jawab, tenggang rasa, dan saling menghargai. Sejalan dengan kegiatan kelompok kecil, kegiatan individual atau perorangan juga mempunyai berbagai kekuatan. Dengan belajar sendiri, murid akan mempunyai tanggung jawab belajar yang lebih besar. F. Pembelajaran kelompok kecil dan perorangan akan membuahkan hasil dalam bentuk berbagai sikap dan nilai serta terpenuhi kebutuhan belajar murid. Pentingnya kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan bagi guru adalah hakikat dan prinsip pembelajaran kelas rangkap, yaitu keserempakan kegiatan belajar mengajar, kadar tinggi waktu kegiatan akademik, kontak psikologis guru dengan siswa secara berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber belajar secara efisien. Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, guru dituntut terampil mengelola secara serempak. Dalam waktu yang sama, guru dituntut untuk mengelola lebih dari satu kelompok atau lebih dari satu orang, bahkan kelompok dan perorangan sekaligus. C. Variasi pengorganisasian. Penggunaan variasi pengorganisasian dimaksudkan agar murid terhindar dari perasaan jenuh dan membosankan yang menyebabkan perasaan malas menjadi muncul. Dalam organisasi sepantasnya tidak monoton, berulang-ulang, dan menimbulkan rasa kesal pada diri murid. Variasi pengorganisasian merupakan keterampilan guru di dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar peserta didik sekaligus mengatasi kebosanan atau kejenuhan dan menimbulkan minat, gairah, dan aktivitas belajar yang efektif. Variasi pengorganisasian mencakup penggunaan pola interaksi multi arah, artinya antara guru dengan murid, murid dengan guru, atau murid dengan murid. Variasi pengorganisasian mencakup pengelompokan siswa, penataan ruang, dan variasi pemanfaat sumber belajar. A. Variasi pengelompokan siswa. Dalam pembelajaran kelas rangkap, keaktifan kelompok merupakan salah satu kunci keberhasilan belajar siswa. Agar guru dapat mengaktifkan kelompok, sebaiknya guru memahami prinsip-prinsip dasar pembelajaran kelas rangkap. Oleh karena itu, apabila guru ingin mengaktifkan kelompok, sebaiknya guru mengadakan persiapan yang cukup matang. Guru hendaknya terlebih dahulu memahami secara mendalam tujuan yang akan dicapai dan topik yang akan dipelajari siswa. Dengan demikian, guru akan dapat menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh siswa, merumuskan masalah yang menjadi pusat perhatian diskusi, membimbing diskusi kelompok, dan mengadakan variasi dalam pola interaksi kegiatan. Dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap, pengelompokan siswa merupakan suatu keharusan guna menjamin proses belajar siswa agar tetap efektif. Mengenai pengelompokan belajar siswa ini, terdapat beberapa variasi yang dapat dipilih suatu kebutuhan, yaitu pengelompokan siswa atas dasar rombongan belajar, kesamaan kemampuan, kemampuan campuran, kesamaan usia, kompatibilitas siswa, dan sesuai kebutuhan pembelajaran. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengelompokan murid berdasarkan rombongan belajar. Dalam hal ini, pembagian kelompok berdasarkan kelasnya. Hal ini dilakukan jika dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap menggunakan model pengelolaan PKR 111, PKR 211, PKR 221, dan PKR 311, yaitu bentuk pelaksanaan PKR dalam satu ruangan. Misalnya kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 di dalam satu ruangan. Ini berarti dalam satu ruangan ada 3 kelompok atau rombongan siswa yang sesuai kelasnya. Jadi pengelompokan tersebut bertolak pada status administrasi siswa dan pengelompokan lebih bersifat formal. Pengelompokan seperti ini memudahkan guru dalam pencatatan kehadiran, penilaian, dan pengaturan tugas, sehingga memudahkan dalam mengadministrasikan. Ditinjau dari perlakuan proses pembelajaran, cara tersebut tidak memberi ruang bagi pemanfaatan kemampuan siswa secara silang atau lintas kelas. Selain itu, bisa juga terjadi kesukaran membangun kebersamaan dalam belajar manakala pada suatu
suatu ketika ada kelas yang siswanya hanya beberapa orang, sedang kelas lain siswanya cukup banyak. 2. Pengelompokan murid berdasarkan kesamaan kemampuan. Kemampuan siswa berbeda satu sama lain. Dari sekian banyak siswa, tentu ada yang kemampuannya kurang lebih sama. Data kemampuan siswa dapat diperoleh dari hasil tes kemampuan atau catatan prestasi belajar sebelumnya. Barangkali dari hasil tes tersebut, murid dikelompokkan ke dalam murid kelompok di atas rata-rata, kelompok rata-rata, dan kelompok di bawah rata-rata. Untuk melaksanakan pengelompokan tersebut bisa diberi tes kemampuan umum atau TKU atau yang sejenisnya sejak siswa memasuki SD atau setiap awal tahun. Dapat pula semata-mata didasarkan hasil atau prestasi belajar yang tercantum pada buku rapor. Bahan belajar yang diberikan bukan dikemas berdasarkan kelas, tetapi atas dasar kemampuan itu sesuai dengan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. 3. Pengelompokan murid berdasarkan kemampuan campuran. Di kelas sering kita jumpai murid yang memiliki kesamaan bakat dan keterampilan dalam berbagai bidang yang diperlukan untuk menangani suatu proyek belajar. Misalnya pembuatan peta, memasak suatu jenis makanan dengan menu tertentu, dan melakukan suatu percobaan. Diperlukan sejumlah siswa dengan berbagai kemampuan, bakat, dan minat dalam setiap kelompoknya agar proyek belajar itu benar-benar dapat ditangani secara bersama-sama dengan pembatasan tugas sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Kelompok ini memanfaatkan perbedaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pengelompokan ini lebih bersifat sementara sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Dalam kelompok ini, murid yang menonjol pada mata suatu pelajaran dapat membantu murid lain yang kemampuannya kurang atau rendah. 4. Pengelompokan murid berdasarkan kesamaan usia. Murid yang seusianya biasanya memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang hampir sama. Murid suatu kelas dapat dipecah ke dalam kelompok murid berdasarkan persamaan usia. Pengorganisasian murid SD, khususnya dalam pengelompokan murid, dapat dipakai untuk sementara waktu sesuai kebutuhan dan sasaran pembelajaran. Misal, siswa kelas 3 dan 4. Dalam suatu ruangan usianya ada yang sama meskipun jenjang kelas berbeda. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, pembelajaran dilakukan berdasarkan kelompok individual. Murid SD secara individual berada dalam banyak hal. Perbedaan tersebut antara lain berbeda dalam kemampuan berpikir, karakteristik, berbeda secara emosional, berbeda daya tangkapnya, bakat maupun minatnya. Perbedaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam pembelajaran kelas rangkap. Layanan bimbingan secara individual sangat membantu murid untuk dapat berkembang dan mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang kedua, memperhatikan dan melayani kebutuhan murid. Dalam pembelajaran kelas rangkap, perlu diperhatikan dan melayani kebutuhan murid. Murid berasal dari latar belakang keluarga yang tidak sama, serta lingkungan yang berbeda, sehingga memiliki pengalaman hidup yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan kebutuhan siswa. Guru memberikan perhatian dan melayani murid tidak disamaratakan. Kemudian yang ketiga, mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Pembelajaran kelas tangkap dilakukan secara tujuan agar pada diri murid terjadi proses belajar secara aktif dan efektif. Hal ini yang diutamakan dalam pembelajaran bukan bagaimana guru mengajar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana guru mengajar agar murid melakukan tindak belajar secara aktif dan efektif. Kalau hanya sekedar mengajar tanpa memperhatikan bagaimana terjadi pembelajaran pada diri murid dapat dilakukan oleh semua orang tanpa mensyaratkan pendidikan formal, khususnya pendidikan calon guru sekolah dasar. D. Merangsang tumbuh kembangnya kemampuan optimal murid. Sangat penting bagi seorang guru memperhatikan tumbuh kembangnya kemampuan murid secara optimal. Tugas guru sebagai pendidik di sekolah pada dasar adalah membantu tumbuh kembangnya murid secara optimal seluruh aspek perkembangan, yaitu baik aspek intelektual, aspek emosional, aspek moral, aspek bahasa, aspek sosial, maupun aspek fisik. Semua aspek tersebut tumbuh kembangnya menjadi tanggung jawab guru di sekolah.
Meskipun sering tampak guru lebih menekankan pada perkembangan aspek intelektual, namun secara tidak langsung, disadari atau tidak disadari guru telah membantu tumbuh kembangnya murid secara terpadu selama murid berada di sekolah. Misalnya aspek moral, emosional, sosial dapat dilakukan melalui contoh teladan, cara atau pola asuh guru terhadap murid, tutur kata. Sedangkan aspek bahasa peran guru jelas sekali dalam proses belajar mengajar, yaitu penggunaan bahasa sesuai tingkat perkembangan murid maupun penggunaan bahasa yang baik dan benar. Tumbuh kembang aspek fisik terutama dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas melalui kegiatan-kegiatan lain seperti senam pagi, berbaris, kegiatan hari-hari besar, dan sebagainya. Contoh di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai dilakukan senam pagi setiap hari, kecuali hari Senin atau upacara. Sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan olahraga. Kemudian, setiap siswa diharuskan mengikuti salah satu jenis olahraga yang diberikan pada sore hari atau kegiatan ekstrakurikuler. Pergeseran dari pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Bagi guru yang sudah biasa dengan pengajaran klasikal, sebaiknya dimulai dengan pengajaran kelompok, kemudian secara bertahap mengarah kepada pengajaran perorangan.